Jamaah, Lillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema zikir penghilang kesedihan dan kemiskinan. Nah nanti tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan apa adab-adab dalam berzikir yang disunahkan oleh Rasul. Juga tadi Ustadz Ahmad Ridwan sudah mengomentari ada sebuah video dan kita juga sudah diberitahu apa sih yang paling baik untuk misalnya berzikir. Kita bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan tasbih atau juga sekarang ada tasbih yang sudah digital. Nah tadi Ustadz Ahmad Ridwan juga sudah menjelaskan bahwa sebaik-baiknya tasbih, zikir kita lebih baik menggunakan tangan. Betul ya Ustadz ya? Betul. Nah, Masya Allah. Baik jamaah, saya juga pengen mengingatkan nih, ayo kirimkan terus pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Nanti di akhir segmen akan ada Tanya Dong Ustadz yang insya Allah akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Juga nanti di segmen 3 kita akan lanjutkan bacaan Al-Quran kita dalam segmen Yuk Baca Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya pengen ngasih lihat dulu nih ada video yang sedang viral, yaitu kisah pilu seseorang gadis yang ditinggal nikah. Waduh. Ayo kita lihat dulu yuk video berikut ini. Pada Selasa 8 September 2020, video merekam seorang gadis menangis terseduh di pelukan seorang teman, sementara teman yang ada di sebelahnya berusaha untuk menenangkan gadis tersebut. Lalu dalam video juga memperlihatkan kala sang gadis beristirahat dengan menyandarkan kepalanya di atas tas laptopnya. Kendati sudah tak menangis terseduh-seduh, namun ia beristirahat dengan berlinang air mata. Rupanya alasan sang gadis menangis seperti itu lantaran ia tengah mengalami patah hati, sebab sang kekasih yang sudah bertahun-tahun menjalin asmara justru menikah dengan wanita lain. Beberapa warganet berkomentar ikut merasa haru dan sedih kalau melihat video tersebut. Saat dikonfirmasi, pemilik akun @destimariza membenarkan video miliknya. Desti sapaannya menceritakan bila kisah tersebut menimpa sahabat baiknya bernama Nova Yulia Putri. Waduh, kayaknya itu cinta banget ya Ustadz ya. Cinta salah. Kenapa kok jatuh cinta sebelum menikah? Nah itu dia. Jadi jagain jodoh orang doang ya? Islam melarangkan ya pacaran. Islam tidak melarang jatuh cinta, tapi melarang pacaran. Nah, makanya nih. Ustadz tapi sekarang nih lagi viral anak milenial ini lagi hobi banget nih kalau galau tuh di-upload ke sosial media. Oh mungkin, iya dong. Iya niatnya. Saya sih enggak alhamdulillah. Mungkin niatnya tuh pengen nyindir pasangannya biar tahu gitu kalau misalnya apa perasaannya. Nah Ustadz bener gak sih? Katanya ada nih zikir supaya seseorang itu bisa menghilangkan kegalauan. Supaya bisa cepat move on gitu. Katanya ada zikir gimana tuh Ustadz? Mohon izin silakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Zikirnya itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sebelumnya Allah sudah katakan berfirman dalam surah Al-Baqarah ini bahwa kalian semua pasti akan kuuji. Ujiannya manusia beda-beda. Ada yang ditinggal nikah, ada yang skripsi nggak jalan-jalan, ada yang rezekinya seret pas pandemi. Pokoknya ujiannya beda-beda. Allah katakan dari kecil ujian tersebut, maka orang yang beriman mereka adalah orang-orang yang sabar, berikan mereka berita gembira, wabashir, congratulations kata Al-Quran untuk mereka yang sabar. Siapa itu? Yang mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam riwayat ada sambungannya, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Jadi sambung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, tabahkan aku, gantikan aku atas musibahku dan berikan aku pengganti yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Jadi sadari dulu, tapi zikir itu kan mengingat Allah dulu tuh. Makanya gabung di sini nih, ada zikirnya, ada doanya, ada zikirnya, ada doanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengingat Allahnya. Apa yang diingat? Innalillah, semuanya milik Allah. Otomatis bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, kenapa kita mau sedih kalau yang punya udah ngambil? Ini kalau toh misalnya nih, jangan pacaran deh, suami istri menikah atau hubungan yang paling erat deh, apa itu? Ibu anak.
Ibu anak tuh dia yang ngandung, dia yang melahirkan, dia yang nyusuin, dia merawat. Tiba-tiba meninggal dunia anaknya yang disayang-sayangnya. Allah ambil itu. Maka dia harus membaca apa? Innalillah. Semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Maka dia sadari, ya Allah ini milikmu. Kenapa saya harus komplain kalau kau sudah ambil gitu? Apalagi cuma pacaran. Apalagi cuma pacar. Belum ada ikatan sah. Kenapa kok jadi bucin? La ilaha illallah. Innalillah. Mungkin yang ceramah ini pintar ngomongnya aja kali ya. Kita sama-sama belajar gitu. Yang jelas kenapa Islam melarang ikatan sebelum yang namanya halal. Karena inilah akibatnya gitu. Islam tidak melarang mencintai teman-teman. Islam itu tahu fitrahnya manusia menyukai. Tapi ada jalannya. Ada fitrahnya manusia jatuh cinta dengan lawan jenis. Tapi ada jalannya. Apa itu? Dengan jalan ijab qabul. Inna lillah. Sadar bahwa semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kalau semua miliknya, maka semua akan kembali kepada Allah. Kalau nyawaku saja akan kembali kepada Allah, apatah lagi ujian-ujian ini. Jadi tidak ada yang permanen. Nyawa kita aja nggak permanen, apalagi ujiannya, apalagi sedihnya gitu. Maka doanya sambung. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ini mungkin bisa dicatat sama teman-teman sekalian. Boleh dicatat tuh jamaah. Itu zikir dan doa ketika galau. Nah Ustaz Syam, punten nih. Tapi kalau misalnya kita zikir karena berharap kita itu supaya cepat move on atau supaya galaunya hilang. Nah apakah pahalanya tetap dapat atau hanya tujuannya aja yang kita dapat tapi pahalanya nggak dapat? Insya Allah dapat. Dapat juga karena ya? pelariannya benar. Karena berapa banyak pelarian-pelarian yang salah gitu. Pelariannya ke obat-obat terlarang biar bisa lupa, biar bisa move on. Pelariannya dia kecewa sama Allah. Udahlah saya nggak mau berdoa lagi. Saya tiap malam tahajud, saya selalu zikir. Tapi kok Allah mengecewakan saya seperti ini enggak? Jadi orang yang kembali mengingat Allah ketika dia sakit hati berarti pelariannya sudah benar sudah gitu. Benar, Masya Allah. Yang posting-posting di sosial media itu mengharapkan takziah online. Tahziah online. Ya, takziah online itu kan menghibur ya Ustaz Anda Ridwan ya. baru dengar takziah. Takziah online namanya Iya, ya kan. iya, Orang iya. kalau kena musibah gitu kan pengen ditakziahi, Jadi dihibur. dunia ini sekarang serba online ya. Serba Terus online. takziah Ya. ya. Tapi WFH, alangkah lebih baiknya takziah gitu. daripada curhatnya ke sosial media, mending curhatnya sama Allah, minta sama Allah ya. Mungkin butuh diaminkan kali. Amin, Masya Gitu. Allah. Nah baik, nah tadi ada pertanyaan saya yang belum dijawab nih sama Ustadz Ahmad Ridwan. Sekarang nih kan Ustadz punten lagi pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, gelisah. Nanti anaknya, istrinya makan apa ya. Zikirnya ada nggak Ustadz buat menghilangkan kegalauan, keresahan itu? Ya pertama kalau dia manusia pasti makannya sama lah umumnya. Kalau tidak gandum, kalau tidak nasi gitu kan. Kecuali kalau kuda lumping kan gitu ya. Nggak, ini saya ingin katakan bahwa ya jangan takut, semua yang hidup di dunia ini sudah ada jatahnya. Sudah Allah bagi dan tidak pernah tertukar. Dan kalau seandainya kita fahami bahwa lan yamuta ahad qabla an yastawfiya rizqahu. Seseorang tidak akan pernah diwafatkan Allah sebelum ia mencukupkan rizkinya. Allahu Akbar. Jadi kalau saya pernah tanya kepada para jamaah, siapa yang sudah cukup rizkinya angkat tangan. Benar, benar. Lah saya khawatir dong nih, saya lagi ceramah di depan para mayit, saya bilang gitu. Wah langsung gak jadi, turunin tangan. Nah artinya apa? Pandemi ini pasti banyak yang kena dampaknya, pasti kena imbas banyak. Tapi bagaimana tuntunan Rasulullah SAW untuk umatnya jauh sebelum kita mengalami kondisi seperti ini, Rasulullah SAW fima rawahu dalam apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas fi sahihaini dalam kitab sahihain Bukhari Muslim. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun faqala. Rasulullah SAW kalau terjadi sesuatu kepada diri beliau, ya perkara-perkara yang mungkin menghimpit, yang genting, maka beliau mengatakan dan mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Jadi ucapan doa ini katanya Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW mengucap terus dan ini dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah Syekh Ibnu atau Imam Ibnu Muflih mengucapkan kalimat ini atau mengutip kalimat ini sebagai sebuah
terapi yang paling manjur untuk mereka yang sedang mengalami kegalauan, takut kelaparan, istrinya takut nggak punya uang belanja, anak-anaknya takut tidak bisa bayar SPP gitu ya. Terus suaminya juga tidak bisa bayar cicilan mungkin ya, maka ini doanya. Saya ulangi sekali lagi, la ilaha illallah al-azimul halim. Tiada ilah selain Allah yang maha agung lagi maha lembut. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah selain Allah, Rabbnya arsy yang agung. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rabbnya langit dan Rabbnya bumi, penguasa langit dan bumi, dan dia menguasai arsy yang begitu mulia. Sekarang ada orang yang mengatakan, tenang, rekening masih banyak begitu kan, simpanan masih banyak, logam mulia masih berkilo-kilo. Kok Anda ragu kalau bicara tentang apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Apa itu tadi? Rabb al-arsyil azim. Rabbnya pemilik arsy yang begitu besar. Mau tahu bagaimana besarnya arsy itu? Begini Bang Mikdad katanya. Arsy itu dibandingkan dengan kursi dan kursi dibandingkan dengan dunia seperti ini. Kalau ada gelang, gelang itu adalah dunianya dan dan kursinya Allah Subhanahu wa taala adalah tanah lapang. Dilempar gelang itu ke tanah lapang, seperti itu perbandingan antara bumi ini, dunia ini dengan kursi. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang bagaimana perbandingan kursi dengan arsy-Nya Allah yang maha besar tadi? Maka perbandingannya sama, seperti gelang, itu adalah kursi, dan arsy-Nya Allah adalah tanah lapang. Dilempar ke tanah lapang itu, ulqiyat ila ardin falat, kata Rasulullah. Dilempar ke tanah lapang seperti apa itu? Kecil, nggak ada apa-apanya. Apalagi urusan Anda. Alah, Masya Allah. Kecil banget. Dan Allah telah menjamin, malam aja bisa digantinya menjadi siang, siang diganti bisa menjadi malam. Terus baru lagi masalah kita, Ustaz jangan begitu. Sama, apa kami tidak terdampak? Semua terdampak, semua kita. Bahkan semua yang mengatakan negeri adidaya, negeri superpower, kena dampak dari pandemi ini. Cuma yang mereka tidak punya adalah Allah, kita punya Allah. Masya Allah. Yang mereka tidak punya adalah tuntunan Rasulullah SAW. Kita punya tuntunan itu. Maka sebagai hamba yang beriman, sebagai umat yang meneladani Rasulullah SAW, kembali bagaimana cara Rasulullah SAW menanggulangi hal ini. Masya Allah. Jadi sebesar-besarnya masalah kita itu di mata Allah tuh kecil banget Ustaz ya? Katakan kepada masalah, Anda, wahai masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Jadi nggak ada yang lebih besar dari Tuhan kita. Allahu Akbar. Jadi gitu ya, makanya insya Allah pasti ini akan berlalu kok. Ya? Amin, amin, ya Rabbal alamin. Insya Allah akan berlalu. Nah Ustadz punten nih, tapi ada sebagian orang yang sudah melakukan zikir katanya setiap hari, setiap malam. Iya. Tapi terus aja diuji, bahkan ujiannya makin berat. Bahkan hartanya ludes, misalnya keluarganya ada yang meninggal karena wabah ini. Nah ini sepertinya yang salah itu zikirnya atau memang orang-orang yang zikir itu akan selalu diuji dengan masalah yang berat? Gimana tuh Ustadz? Justru kalau kita lihat ayat yang dibacakan Ustadz Syam pasti diuji. Nah, ujian anak SD beda dengan anak SMP, SMP beda dengan anak SMA, SMA beda anak kuliahan, kuliahan S1 beda dengan S3 kan gitu. Makanya makin tinggi ujiannya berarti makin tinggi jenjangnya gitu loh. Dan Rasulullah SAW mengatakan itu. Inna asyaddan nasi bala'an humul anbiya. Manusia yang paling besar, paling berat, paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang levelnya di bawah itu, kemudian yang levelnya di bawah itu. Jadi kalau sekarang kita diuji dengan seperti itu, pastinya ya itu kadar keimanan kita sesuai. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ujian semakin berat, nah itu tandanya antara iman kita juga akan semakin kuat. Insya Allah makin tinggi. Iya, Masya Allah. Jadi ujian saya dengan ujian Ustadz pasti akan beda. Pasti. Masya Allah. Baik, dari tadi pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah banyak banget. Pasti jamaah udah gak sabar kan? Nah langsung aja sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Silahkan Ustadz Syam. Baik, terima kasih Mikdad. Izin guruku Ustadz Ahmad Ridwan. Kami ingin berinteraksi dengan jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Insya Allah pertanyaan yang kami pilih mewakilkan pertanyaan yang lainnya. Masya Allah. Yang pertama sudah masuk dari Instagram @dodimul30. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya zikir itu dilakukan dengan suara keras atau suara pelan? Dan apakah zikir berjamaah akan lebih didengar Allah daripada zikir sendirian?
Masya Allah, wallahu alam bisawab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Minta tolonglah kepada Allah dengan cara yang namanya khufyah itu, atau dengan rasa khusyuk, tidak berteriak-teriak. Sedangkan baginda Nabi SAW pernah menegur seseorang ketika dia berdoa berteriak-teriak atau berzikir berteriak-teriak, dikatakan bahwa engkau tidak sedang menyeru kepada Tuhan yang tuli. Engkau tidak sedang berbicara kepada Allah yang tidak bisa mendengar. Maka dari itu disebutkan bahwa mungkin alangkah indahnya dengan suara lirih yang membuat kita semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan orang yang berzikir berjamaah. Karena kadangkala zikir berjamaah itu penting. Untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak, untuk yang namanya memberikan pelajaran kepada yang mau mengikuti zikirnya, maka terjadilah yang namanya zikir berjamaah. Kembali tujuannya tadi, mana yang lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang lebih mulia insyaallah. Wallahu alam. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Hashtag tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada bacaan zikir yang bisa membuat seseorang malah menjadi sesat? Bahkan sampai kesurupan. Waduh. Karena suami saya dapat amalan dari gurunya. Bacaan zikir yang bahasanya aneh. Nggak sesuai dengan ajaran Islam. Disuruh baca semalam suntuk. Terus kalau habis baca itu, suami saya langsung kesurupan, kemasukan, ngomong aneh-aneh. Gimana solusinya? Solusinya adalah ingatkan dengan cara tidak menggurui. Karena tetap bagaimanapun, Masya Allah, kita lihat positifnya. Apa positifnya? Berarti suami ibu, suami bunda masih mencari Allah, masih mencari Tuhan, masih mau menjadi hamba Allah. Buktinya dia cari zikir, cuma salah alamat aja carinya gitu. Buktinya dia masih mau berzikir, daripada dia pelampiasannya minuman keras atau dan yang lain-lain atau makan yang haram. Berarti dia masih mau mencari Tuhan, cuma salah alamat. Tidak ada zikir yang membuat orang kesurupan. Zikir macam apa? Pernah nggak kita dengar Nabi SAW kesurupan? Istilah kesurupan itu dilontarkan oleh istrinya Abu Jahal, istrinya Abu Lahab kepada baginda Nabi. Kalau Nabi sedang terima wahyu dikatakan, oh Muhammad, jinmu nggak datang lagi gitu. Jadi tapi nggak ada zikir yang membuat seseorang seperti kesurupan. Apalagi ibu sudah mengakui sendiri bahwa bacaannya itu aneh dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka itu di luar daripada syariat Islam. Ingatkan dengan cara yang benar. Potong video zikir hari ini yang ada di Islam itu indah. Cari di YouTube potongan-potongan video ini, lalu perdengarkan. Kalau perlu pakai speaker yang gede, perdengarkan ke suami. Jangan ibu yang memberitahu, nanti seakan-akan menggurui. Ya wallahu alam bisawab. Lanjut kita pertanyaan ketiga dari @hanaf450. Hashtag tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya sudah selesai menunaikan sholat fardu, apakah sebaiknya saya segera bangun untuk menunaikan sholat sunnah? Atau sebaiknya saya membaca zikir-zikir dulu? Kan katanya sholat itu sama aja dengan zikir atau mengingat Allah. Jadi kalau udah sholat berarti nggak mesti zikir lagi ya. Mohon pencerahannya. Ini cerdas banget pertanyaan ini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sempat untuk duduk sejenak berzikir, maka itu lebih utama. Karena ada zikir yang memang disebutkan, seperti yang disebutkan guru kita tadi Ustadz Ahmad Ridwan, bahwa Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah zikir yang dibaca setelah salat. Ada lagi Astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan tidak dibaca di dalam sholat. Berarti dibaca sebelum kita sholat sunnah. Kalau mungkin tidak sempat dalam keadaan musafir atau misalnya tidak sempat untuk berzikir dulu, boleh langsung sholat sunnah. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan masjid setempat. Mungkin masjid setempat zikir berjamaah dan doa berjamaah. Lalu teman-teman sekalian memakai yang namanya pemahaman bahwa tidak ada doa berjamaah atau zikir berjamaah. Tolong dihargai yang menjadi imam
imam atau masjid tersebut. Kalau mereka berdoa berjamaah, duduklah tenang untuk mendengarkan walaupun tidak ikut berzikir, walaupun tidak ikut berdoa. Jangan tiba-tiba orang pas mau amin, tiba-tiba dia langsung sholat sunnah sendiri. Ingin memperlihatkan bahwa saya beda sama kau. Nah, ini ada tanda-tanda, mohon maaf, ada tanda-tanda kesombongan karena tidak menghargai pendapat orang lain. Marilah kita bersatu dalam ummah. Ada pendapat yang berbeda-beda, itu biasa. Tapi insya Allah kita sama-sama ingin mengingat Allah. Wallahu Masya Allah. a'lam bishawab. Iya, insya Allah sesaat lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula zikir nih Mikdad nih. Masih ada Waduh, zikir. Masya Allah. Zikir yang bisa menghilangkan segala penyakit. Wah, ada zikir yang bisa Iya, menghilangkan tadi kan penyakit. sudah menghilangkan kegalauan. Iya, kegalauan Ustadz tadi. AR sudah ngajarin menghilangkan apa lagi, Ustadz? Kemiskinan. 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 Ada pula nanti dari guru kita menghilangkan segala macam penyakit meskipun itu penyakit yang berat. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi disiapin catatannya dan juga disiapin Al-Qur'annya. Sesaat lagi kita akan masuk juga di segmen Yuk Baca Al-Quran. Di sana ada surah Al-A'raf ayat 126. Masya Allah. Nah jamaah disiapin Al-Qurannya, nanti kita akan kembali setelah ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.